Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami dalam channel Gado-Gado. Pada kali ini saya akan membahas tentang cara membuka aura wajah. Apakah Anda ingin memiliki aura wajah yang bersih, cerah, berseri-seri, bercahaya, dan menjadi pribadi yang disukai banyak orang? Sangat menyenangkan ya. Hal ini tentunya menjadi keinginan bagi semua orang, apalagi bagi seorang pria ataupun wanita yang saat ini belum memiliki pasangan. Bagi yang sudah berkeluarga pun hal ini sangat diperlukan dalam pergaulan sehari-hari. Mungkin ya, mungkin kita sering dengar tentang membuka aura dari situs mana atau dari channel mana ya. Pada umumnya dilakukan dengan cara tertentu ya. Aura bahasa umum yang sedang trending pada kala itu sering orang sebut, dan bahkan kita juga penasaran dengan bahasa seperti itu ya. Yang mungkin pada kalangan masyarakat pada umumnya tidak tahu apa itu aura ya. Karena bahasa itu kan bahasa yang baru masuk pada awal 90-an ya. Bahasa itu mulai masuk ke kalangan masyarakat dan ramai ketika para pakar ilmu supranatural barat dan berbagai macam aliran spiritual India pada umumnya mengembangkan ajaran-ajaran Tao atau spiritual dengan melalui proses meditasi dan sebagainya. Tidak hanya itu, di dalamnya juga mengandung nilai-nilai yang luhur dan positif untuk dipelajari dan digunakan sehari-hari ya. Jadi prakteknya itu lebih mudah daripada kita berpuasa dan seterusnya gitu ya. Dan juga banyak sugesti yang paling banyak dicari oleh orang-orang yang baru ingin mencari ilmu kebatinan dan ketenangan jiwa pada kala itu. Tapi yang lebih dominan adalah adanya kehebatan dan kelebihan yang baru dari apa yang dipelajari sebelumnya. Intinya lebih simpel lah dan pasti ya. Cukup dengan duduk dan konsentrasi dan sambil mengembangkan imajinasi yang sangat luas, dan pada akhirnya akan mendapatkan suatu ketenangan batin dan sebagainya yang biasa disebut meditasi ya. Terus orang Jawa biasa sebut semedi ya, nggak jauh dari istilah itulah ya. Intinya sama saja. Dengan meningkatkan ketenangan-ketenangan batin, maka dengan sendirinya aura di tubuh kita menjadi aktif dengan kadar tertentu ya. Aura tidak lain adalah cahaya manusia ya, cahaya aura ini yang melingkari tubuh manusia ya. Dilatih atau tidak pun aura tetap ada pada diri manusia, karena itu semua adalah ya karunia Tuhan untuk manusia. Intinya sih seperti itu. Tapi aktif atau tidaknya, terang atau tidaknya ya, terangnya aura kita tergantung pada daya pikir seseorang yang menyebabkan aura tersebut terbagi menjadi beberapa warna ya. Ada yang merah, hitam, hijau dan sebagainya ya, menurut pelajaran-pelajaran yang mungkin Anda sudah tahu kali ya. Jadi daya pikir yang negatif, auranya nanti berubah menjadi ini. Jadi aura manusia itu tergantung daya pikir kita. Seandainya kita berpikir kali ini positif, ya aura tersebut akan memancarkan daya yang bagus, terang gitu. Terus daya pikir kita menjadi lebih tinggi, daya pikir lebih positif, yang mungkin daya dan cahaya di dalam tubuh kita menjadi lebih terang lagi. Jadi aura itu tidak aktif, cahayanya begitu terus ya. Jadi berubah-ubah setiap jamnya, setiap waktunya ya. Menurut saya ya, di dalam Islam sendiri sebenarnya sudah ada untuk cara mengaktifkan aura agar manusia itu dipandang orang lebih bercahaya dan berwibawa, seperti ya contoh membaca surat Yusuf, doa-doa mahabbah dan sebagainya yang biasa orang kita secara Islam ini mahabbah, ilmu mahabbah atau pengasihan secara Islam, surat Yusuf dan seterusnya ya. Dari pancaran wajah yang mengandung karismatik untuk kalangan laki-laki ini namanya karismatik ya, dan inner beauty untuk kaum perempuan. Inner beauty ini untuk kaum perempuan. Jadi ketika laki-laki disebut inner beauty-nya mancar, yaitu bukan partnya ya. Inner beauty itu khusus perempuan, pancaran dari dalam intinya. Tapi yang terpancar itu cahaya yang melingkupi kaum Hawa gitu ya. Kalau karismatik yaitu untuk kaum Adam. Intinya seperti itu ya. Nah, semua itu aktif dengan sendirinya. Namun kita yang sebagai umat Islam sendiri tidak menyadari ya bahwa itu semua adalah salah satu ritual untuk membuka cahaya wajah, yang seperti wudhu, wiridan-wiridan atau puasa Senin Kemis dan seterusnya dan lain sebagainya. Banyak sebenarnya di Islam. Cuman pengetahuan yang baru itulah yang membuat kalangan kita umat Islam atau orang Muslim ini menjadi wah gitu ya, aura lah sebagainya. Padahal mah cahaya manusia itu ya sudah ada di kategori ajaran Islam sendiri gitu ya. Cuman dengan kata-kata baru, dengan kata-kata wah ini kita berbondong-bondong untuk mempelajari membuka aura gitu ya. Jadi kita seakan-akan itu ilmu baru, padahal mah itu ilmu lama yang sudah diajarkan Rasulullah dan para oleh orang soleh pada zaman itu, pada zaman dulu ya. Untuk kita menjalankan sholat wajib itu sudah terbukti bahwa
salah satu membuka aura dengan adanya kita berwudu. Nah, cahaya kita di muka ini, di wajah ini akan berseri-seri dibanding orang yang tidak pernah berwudu sama sekali gitu ya. Mungkin sekarang kan banyak tuh yang pakai make up, tetap aja aura di mata manusia itu pandangannya bukan pandangan fisik tapi pandangan rohani ya. Jadi kita memandang ini bukan dengan mata fisik, jadi mata alam alam bawah sadar. Walaupun orangnya kelihatan di mata fisik kita ini hitam misalnya, maaf ya, atau jelek, tapi hati nurani kita mengatakan itu anggun banget. Terus macam-macam lah yang membuat kita terperdaya atau gimana gitu ya. Ya Anda sendirilah yang bisa merasakan sendiri ya. Jika bertemu sama orang yang kelihatannya kurang pantas di mata kita, tapi dia membawa pengaruh yang positif buat hati kita, nyaman buat kita gitu ya. Terus ada beberapa saja yang saya rangkum ya, yang saya rangkum dari berbagai sumber agama Islam ya tentunya. Sebenarnya masih banyak kajian yang lain untuk cara membuka aura, namun 4 saja cara ini kiranya sudah cukup. Tinggal bagaimana saja kamu melakukan, sanggup atau tidaknya. Lalu apa saja sih ya ritual tersebut? Tata cara yang pertama ya. Yang pertama yaitu dengan cara berwudu. Nah, ini cara berwudu. Selain untuk menjalankan sholat atau rukun dalam sholat ya, wudu juga ya bisa diaplikasikan untuk program membuka aura dalam diri kita gitu ya. Kayak seperti contoh, caranya seperti ini nih ya. Misalnya kita usahakan berwudu 5 kali dalam sehari ya. Itu di luar daripada untuk sholat, walaupun nggak sholat pun kita harus berwudu dalam ya usahakan 5 kali, kalau bisa ya lebih gitu. Terus kedua ya, sugestikan dalam berwudu untuk berbicara pada anggota tubuh yang akan dibasuh gitu. Sugestikan ya. Seperti layaknya wudu pada umumnya, wudu biasa gitu. Ketika kita membasuh mulut atau berkumur, kita sugestikan tuh pada mulut kita bicarakan pada mulut kita. Kayak contoh seperti, wahai mulutku, mulai sekarang kamu tidak boleh untuk berbicara kotor. Nah, kayak contoh seperti itu ya. Terus katakan dalam hati, tidak, ya. Nah, gitu aja. Ketika membasuh lubang hidung kita, katakan, wahai hidungku, janganlah kamu mencium aroma-aroma yang mengharamkan sehingga keinginan-keinginan yang tidak dimakan sama mulut diteruskan oleh hati atau pikiran jadi tertanam dalam tubuh. Tidak. Terus sugestikan itu. Terus ketika membasuh muka, sugestikan atau katakan pada muka kita, wahai mukaku, wahai wajahku, sesungguhnya kamu ini tampan atau cantik lah. Apalagi memalingkan dari yang tidak baik, maka akan lebih cantik lagi atau lebih tampan lagi. Nah gitu terus ya, sugestikan itu terus menerus ketika kamu hendak berwudu ya. Terus ketika membasuh telinga, sugestikan, wahai telingaku, janganlah kamu mendengarkan hal-hal yang kurang baik. Apa yang tidak dilihat oleh mata, jangan kita telan mentah-mentah. Jangan ujuk-ujuk mendengar berita yang kurang menyenangkan, kita gampang diadu domba. Nah itu jawab tidak gitu ya. Ketika membasuh kaki, ya, wahai kakiku, janganlah kamu melangkah ke arah yang kurang baik, dan seterusnya. Dengan sugesti-sugesti di atas ya, kamu sendiri harus menjawab ya, tidak atau iya ya, gitu ya. Jadi sugesti di sini hanya untuk contoh ya, untuk contoh saja, dan bisa kamu sugestikan sendiri ya. Tergantung sugesti kalian. Jika susah mencari kata-kata ya boleh ikuti sugesti yang sudah ada saja ya. Terus yang kedua, biasakan tidur di tempat gelap ya. Dengan tidur di tempat gelap, aura di tubuh kita akan memproduksi atau memproses cahaya-cahaya yang kecil-kecil di tubuh kita nih, sehingga dapat terkumpul menjadi cahaya yang lebih besar menyatu dalam tubuh kita gitu ya. Lebih baik biasakan bangun ketika tengah malam dan sholat sunnah, itu lebih baik ya. Dengan kita bangun malam, ibarat baterai kita sudah full nih dalam mengisi daya dan mencabut dari handphonenya nih, misalnya ngecasnya ini biasanya pergantian hari jam 12 malam. Jadi cukuplah untuk malam itu kita mencabut baterai tersebut, sudah cukup full. Jadi malam itu kita bangun ya, kita bangun dan sholat sunnah. Nah, tapi kalau misalnya kelewat lagi sampai subuh lagi berikutnya misalnya, ya namanya ngedrop nantinya. Biasakan bangun sholat malam ketika di ya nggak ada, kita matiin aja tuh ininya, lampu listriknya lah ibarat. Di samping irit listrik, itu juga sunnah ya, yang sudah dianjurkan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW.
Terus puasa Senin Kemis, ini juga salah satu puasa yang disunahkan. Tapi di balik itu semua ini mengandung salah satu pembuka aura dengan keterangan-keterangan yang sudah ada para kiai atau para ustadz yang lain ya. Cuman kita merangkum atau meringkas kesimpulan-kesimpulannya saja ya. Mungkin untuk yang tidak biasa ya, sangatlah berat ya menjalankan puasa ini. Bolehlah Anda coba untuk berlatih puasa Senin Kemis ya. Orang yang terbiasa melakukan puasa Senin Kemis biasanya mempunyai nilai tersendiri dan banyak manfaat puasa Senin Kemis ya. Juga merupakan puasa sunnah juga ya kan. Di samping dapat pahala, di samping itu juga kita mendapatkan aura yang luar biasa ya. Makanya disunahkan bagi yang belum berjodoh atau belum merit ya. Itu disunahkan untuk puasa Senin Kemis. Kalau pada intinya sih untuk menahan mengekang hawa nafsu, dan pada intinya ya kalau secara digambarkannya biar kita daya tariknya lebih tinggi dan lawan jenis kita saling suka ya. Nah, itulah nanti terjadi namanya suka paling suka dan cinta mencintai. Nah, di situ di samping dapat pahala dan menurut mengikuti sunnah perintah Rasul, manfaat lain yang terkandung di dalamnya sangat besar sekali, seperti membuka aura, mencerdaskan sistem otak, ya, membangun dimensi yang lebih luas lagi. Ya, dimensi hati ini lebih luas nantinya, kepekaan-pekaan akan didapat, imajinasi akan terus berkembang, dan sehingga mendapatkan intuisi-intuisi yang lebih banyak lagi, sehingga dapat bermanfaat untuk kita dan untuk orang lain. Efeknya nih jadi lebih baik ya. Dan yang keempat, bersabarlah dengan ujian hidup dalam perjalanan menuju kebaikan. Dengan sabar maka tensi darah kita bisa terkendali dengan baik, dan dengan banyak bersabar maka wajah kita akan terlihat lebih menawan dan mengagumkan bagi orang lain. Jadi intinya ketika kita sering marah, gimana pandangan orang? Cemberut atau metatut? Jadi orang kesel ngeliatin muka kita cemberut aja nih. Berantemnya di mana, urusan di mana, tetapi orang lain yang melihatnya itu kayak gimana gitu ya. Nah, jadi intinya cara pandang orang lain ketika dia melihat kita itu tidaklah dengan mata fisik ya. Akan tetapi alam bawah sadarlah yang membawa mereka, orang yang melihat kita itu terasa tampan, cantik, menawan, mengagumkan dan sebagainya. Walaupun kadang bertanya-tanya dengan sendirinya, menurut mata fisik nih, mereka ini kayaknya jelek sih ya, hitam ya, kuntet, jelek ibarat. Tapi hati nurani mereka ini kadang-kadang senang bergaul dengan orang seperti itu dan merasa nyaman, merasa senang, walaupun kadang yang lebih kocak gitu ya, tanpa ada dia kayak kurang rame gitu. Itulah sebab yang namanya aura itu bekerja ya di dalam tubuh manusia itu. Kadang ingat nggak ketika waktu kita bersekolah dulu, sejak zaman SMP, SMA atau SD ya, ada salah satu teman yang senang walaupun dia tidak tampan atau tidak cantik, tapi kita senang bergaul dengan dia gitu, terasa ingat sampai sekarang ya, dengan candanya, dengan gurauannya, dengan ya macam-macam lah ibaratnya ya. Nah, itulah tanda-tanda aura seseorang itu bekerja, bukan dinilai dari mata fisik, tapi dinilai dari hati dan nurani orang yang memandang itu akan tertarik. Jadi metafisik ya lawannya metafisik, terus mata fisik ya lawannya mata fisik. Kadang-kadang mata fisik ini hanya mengikrarkan, oh dia jelek, oh dia kurang cantik, oh dia ganteng, oh dia cantik. Hanya itu. Ketika kita bergaul dengan mereka, ada rasa tidak nyaman tersendiri dan ada rasa nyaman tersendiri. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.